jejak Islam abad ke-18 hingga ke-19. Sejarah Islam di Australia dan Oseania tidak dimulai dari para dai resmi, melainkan dari para pelaut Makassar yang datang dari Sulawesi, Indonesia. Sejak sekitar 17 ribuan, mereka menjalin hubungan dagang dengan masyarakat pribumi di Australia bagian utara. Pertemuan budaya, bahasa, dan keyakinan terjadi secara alami. Walaupun hubungan dagang ini tidak membentuk komunitas permanen, tetapi menandai jejak paling awal Islam di Australia. Di abad ke-19, gelombang lain muncul seperti para pekerja, pedagang, dan komunitas Muslim Afghanistan. Terkenal sebagai camel driver, yaitu pengendara unta yang membuka jalur transportasi pedalaman Australia. Mereka mengangkut logistik, surat pos, dan bahan bangunan, membantu pembangunan rel kereta api dan pemukiman baru. Masjid pertama mereka berdiri sederhana di Adelaide dan Broken Hill, menandai bahwa Islam bukan sekadar tamu, tetapi bagian dari pembentukan peradaban baru. Lalu Islam di Selandia Baru dan Kepulauan Oseania. Di Selandia Baru, Islam hadir lebih lambat. Komunitas kecil Muslim mulai terbentuk pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sebagian besar melalui imigrasi dari Eropa Timur, India, dan Fiji. Di wilayah Pasifik seperti Fiji, Papua Nugini, dan Samoa. Kehadiran Islam juga berawal dari para buruh, kontrak, pelaut, dan pedagang yang dibawa kolonialisme Inggris. Di Fiji, komunitas Muslim tumbuh menjadi bagian dari populasi India Fiji setelah abad ke-19. Walaupun jumlahnya kecil, mereka membawa masjid, sekolah, dan tradisi Islam menjadi benih bagi dakwah masa depan. Masuki abad ke-20, dakwah mulai bergerak dari survival menuju pembentukan institusi, imigrasi pasca Perang Dunia Kedua, dan kebijakan multikulturalisme. Australia pada abad ke-1970-an memberi angin baru. Imam-imam didatangkan, organisasi Islam bermunculan, masjid dibangun di banyak kota besar, seperti Sydney, Melbourne, Perth, dan Brisbane. Muncul pula lembaga pendidikan Islam, radio dakwah, hingga kegiatan sosial komunitas. Di Selandia Baru, masjid pertama berdiri di Christchurch tahun 1970. Komunitas Muslim mulai mendapatkan ruang untuk menyuarakan identitasnya, berpartisipasi dalam politik lokal, dan membangun dialog antar agama. Seiring bertumbuhnya populasi Muslim, tantangan juga muncul. Gelombang isu global seperti konflik Timur Tengah, stereotip Islam, hingga tragedi 11 September memberi dampak negatif terhadap persepsi publik. Banyak Muslim merasakan stigma, namun justru dari sinilah gelombang dakwah intelektual dan dialog antar agama semakin kuat. Di universitas, pusat riset Islam tumbuh. Di sekolah, pendidikan multikultural dibahas. Di komunitas, tokoh Muslim mulai tampil sebagai bagian dari percakapan nasional. Puncak ujian sosialnya terjadi ketika Masjid Christchurch di Selandia Baru diserang pada 2019. Peristiwa itu mengguncang dunia, namun juga memperlihatkan solidaritas luas lintas agama dan bangsa. Islam semakin mudah dipahami bukan sebagai ancaman, tapi bagian dari wajah kemanusiaan. Hari ini, dakwah di Australia, Selandia Baru, dan Oseania tidak lagi identik dengan mimbar tradisional. Ia bergerak melalui media digital, podcast, kegiatan sosial dan kemanusiaan, pendidikan, olahraga, hingga diplomasi budaya. Para Muslim membangun sekolah Islam, yayasan pendidikan, pusat komunitas, klinik kesehatan, dan lembaga advokasi hak minoritas. Di Australia, Islam menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat. Ulama lokal dilahirkan dari sekolah-sekolah Islam dan fakultas studi Islam dalam negeri. Muslim kini tampil sebagai akademisi, atlet, penjabat publik, hingga anggota parlemen. Di Selandia Baru, setelah tragedi di Christchurch, dialog lintas iman diperkuat. Pemerintah mengakui keberadaan Muslim sebagai bagian penting dari keragaman bangsa. Sementara di Fiji dan Pasifik, komunitas Muslim memainkan peran sosial dalam bidang pendidikan, bantuan bencana, dan perdamaian.
Dinamika utama yang mewarnai perjalanan dakwah di kawasan selatan ini adalah pencarian identitas. Bagaimana menjadi muslim sekaligus warga Australia atau Selandia Baru. Bagaimana menjaga syariat sambil berinteraksi dalam ruang publik sekuler. Bagaimana menyampaikan Islam sebagai rahmat dalam masyarakat pluralistik. Jawabannya lahir melalui dakwah berbasis integrasi, bukan isolasi, keterlibatan politik, dialog, dan pelayanan sosial, serta kehadiran tokoh-tokoh muda yang menjadi jembatan budaya. Kini, umat muslim di Australia dan Selandia Baru terus bergerak menuju kematangan institusi dan kontribusi sosial. Mereka tidak lagi hanya minoritas baru, tetapi bagian dari struktur masyarakat. Masjid bukan sekadar tempat sholat, tetapi pusat komunitas, perpustakaan, dapur umum, dan ruang budaya. Di sekolah-sekolah dan kampus, Islam dipelajari bukan hanya oleh muslim, tetapi oleh siapapun yang mau memahami dunia modern. Di politik, ada gerakan untuk memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan migran, dan harmoni antar agama. Dan melalui dakwah digital ini, pesan Islam menyangkau lebih jauh ke pulau-pulau Pasifik, generasi muda, dan ruang dialog global. Jadi kesimpulannya, dari pelaut Makassar yang berlayar ke Australia Utara, dari pengendara unta Afghanistan di padang gurun pedalaman, dari buruh Fiji hingga mahasiswa muslim abad ke-21, Islam di Oseania tumbuh bukan dalam sorotan besar, tapi dalam perjalanan sunyi yang penuh dedikasi. Ia hadir sebagai bagian dari sejarah, bertahan dalam ujian sosial, dan berkembang menjadi kekuatan moral dalam masyarakat multikultural. Dan hari ini, dakwah di Oseania bukan lagi sekedar mengajak pada keyakinan, tetapi mengajak pada kehidupan bersama, perdamaian, dan masa depan yang saling menghormati. Inilah kisah perjalanan Islam di belahan bumi selatan, kisah yang terus ditulis, dan masa depan dakwah yang akan ditentukan oleh generasi yang mampu merangkul dunia, sambil tetap berakar pada nilai ilahi.